Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai ngantuk belum? Belum? Lagi dah salamnya kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar Abdul 3 kali katanya ya. Bagian punya 1 ge, salam aku 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan muliakan sahibul bait, ketua majelis taklim, apa ini? An-Nur. Yang kami hormati dan muliakan para asatid, juga asatidah, para guru, sesepuh, tokoh masyarakat, baik yang dituakan ataupun emang yang udah tua beneran. Ibu, ada orang tuh belum tua-tua banget, tapi dituain, ada nggak? Dan ada yang nggak perlu dituain yang udah tua, ada juga. Yang mana? Dua-duanya kudu kita hormati. Kata Rasulullah, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak sayang sama yang muda, tidak hormat sama yang tua, bukan golongan aku, kata Rasulullah. Maka mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbarengan dengan hujan. Dari pagi ngericik baik. Ngericik tapi baik ya. Coba kalau ngericik jahat, mendingan baik apa jahat? Baik lah. Alhamdulillah ibu-ibu tetap menyempatkan datang ke sini. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya untuk kita semua. Allah berkahi hidup kita. Allah berkahi rezeki kita. Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik sehat fisiknya maupun sehat kantongnya. Kalau kantong jamaah pada sehat, Ustadz G ikut. Kalau kantong jamaah sakit, Ustadz G sehat baiklah. Ini alhamdulillah. Segini saya udah seneng banget. Alhamdulillah banyak banget yang udah datang ini ya. Biar kata hujan, Masya Allah. Daripada kita di TV, ya. Kagak ada yang nonton pisan, ngomong sama kamera, pap. Kagak ada yang ketawa, kagak ada yang noleh, kagak ada yang nengok. Begitu kayak ngomong baik kita ya. Masya Allah. Kameramen doang. Jadi mudah-mudahan semuanya disehatkan. Kalau ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Termasuk sahibul bait kita sedang kurang sehat, semoga Allah berikan kesembuhan. Sakitnya dijadikan sebagai penggugur segala salah dan khilafnya insyaallah. Kita semua sehat terus. Corona bagian di mana-mana mah di kita mah ontong ya. Setuju nggak begitu? Di mana-mana mah bagian, di sini mah ontong. Kita mah pengen pada ngaji, betul nggak Bu? Kita pengen pada ngumpul di majelis ta'lim. Kita pengen menyanjung dan memuji Allah. Mudah-mudahan sehat terus. Emang rada susah nyarinya kesini, saya gue jadi nyasar. Saya kalau nyariin jalan poncolnya mah ketemu, musolahnya malah ketemu, ngumpet genengan.
Ibu? Halo? Ini bukan halo itu, bukan. Ini halo yang sini lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ngasih tahu ke kita, kata Rasulullah, Inna lillahi malaikatan yatufuna yaltamisuna ahla dzikri. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu punya tentara malaikat yang tugasnya semacam Satpol PP. Ibu tahu Satpol PP? Apa kerjaannya? Nyariin yang pada ngumpul. Nyariin apa? Yang pada ngumpul. Ngapain nih ngumpul-ngumpul nih? Ini ada apa nih? Ada acara apa nih? Nah, itu kerjaan Satgas sekarang ya. Dibantu sama Satpol PP. Kata Rasulullah, Allah punya tentara malaikat seperti Satpol PP. Apa tugasnya? Apa tadi tugasnya Satpol PP? Nyariin orang ngumpul. Malaikat nyari kita juga ternyata, bukan Satpol PP doang. Mau dicariin Satpol PP apa malaikat? Bung dua-duanya. Andainya malaikat, ntar gue dijemput lagi. Mana belum lunas itu kerudung. Ilok udah balik baik. Untuk apa dia mencari orang-orang berkerumun? Dia akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor ke Allah. Ya Allah, itu di Padurenan, di Musola An-Nur ada ibu-ibu pagi-pagi gemericik hujan tetap pada ngeriung, pada ngumpul ya Allah. Allah tanya, ngapain di sono ngumpul? Kata para malaikat, yadhkurunaka wa yahmadunaka wa yusabbihunaka. Mereka ya Allah berkumpul dan berkerumun menyanjung asmamu, membaca ayat-ayat sucimu dan memujimu ya Allah. Betul nggak? Dari tadi kita ngumpul begitu apa bagaimana? Apa ada yang ngegosip? Dikit. Yang bagian pojok udah ngantuk. Ani udah ngantuk banget baca maulid Pak Ustad. Daripada saya tidur bagian dah ngomongin Gisel dah Gisel katanya. Aduh. Itu ada temannya artis dikit-dikit jadi tahu kadang kan ya. Masya Allah. Malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, mereka berkumpul membaca ayat sucimu, menyanjungmu ya Allah dan memujimu. Kata Allah, emang mereka udah pernah lihat saya? Pernah lihat ibu? Belum. Belum ya Allah. Bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihatku? Maka kata para malaikat, aktsaru tamjidan wa tahmidan wa tasbihan. Pasti mereka kalau sudah pernah melihatmu ya Allah sangat antusias untuk bertasbih dan bertahmid. Belum melihat aja semangat nggak bu? Apalagi kalau sudah lihat, masya Allah. Lalu kata Allah, apa yang mereka minta? Apa yang diminta? Apa yang diminta bu? Pon banyak banget. Tapi kata malaikat yang banyak mah diumpetin. Jangan dikasih tahu satu doang. Apa itu? Yas'aluna jannatak. Mereka meminta dan memohon surgamu ya Allah. Ibu ada yang gak pengen surga? Pengen apa enggak? Pengen masuk surga. Kalau bisa bersama dengan pasangan kita. Betul gak bu? Amin ya Rabbal. Yang pojok kagak mau amin pisan. Andainya Ustad bontong-bontong sampai ke surga, karangnya udah 4 bet, kalau boleh ganti mah ganti saya mah. Mana gendut, bau ketek, goleran deh kerjanya apa Ustad? Udah tahu lagi susah. Kalau bisa ganti mah ganti katanya. Ada yang begitu? Mana yang mana? Oh, galak bener nama sama lakinya nih ya. Kemarin kita waktu salah satu acara live itu di TV, ada ibu-ibu nanya begitu. Ustadz boleh nggak kalau saya berdoa besok dimasukkan ke dalam surga tapi nggak mau bareng-bareng sama laki saya? Wa ilaha illallah. Ada yang satu lagi malah doa, ya Allah, ya Ustadz boleh nggak saya berdoa kepada Allah, kalaupun masuk surga bareng sama laki saya, nggak ada bidadari di sono, saya doang. Saya bilang galak men bu. Ibu tega, udah di dunia laki itu udah nggak boleh larak lirik, ya nggak bu? Di sono kagak boleh nyamperin bidadari. La ilaha.
Surga itu puncak kenikmatan. Betul? Semua yang kita minta, jangankan yang diminta, yang nggak diminta aja dikasih. Kita nggak minta dikasih oleh Allah, apalagi kalau kita minta pasti dikasih, nggak pakai lama. Kalau di sini kita minta pakai lama nggak? Apalagi mintanya ke laki, lama nggak bu? Tergantung yang diminta. Apa yang diminta? Mintanya kalung emas, mobil, Nmax, ya lama. Lama nggak bu? Lama. Maka mintanya jangan ke suami kalau mau belanja, mintanya ke Allah. Tapi di kuping suami. Ya Allah, ini kerudung udah demek banget. Mana warnanya gitu ya Allah, udah pudar. Kondangan pakai itu, ngaji pakai itu, ngelayat pakai itu ya Allah. Pengen beli yang baru ya Allah. Gimana itu? Di kuping. Mintanya ke siapa? Setuju? Setuju nggak bu? Saya ngomong begini kencang karena kagak ada suaminya ya. Aman saya pulang ini. Coba kalau ada bapak-bapak di belakang, nggak berani saya ngomong begitu. Ada satu. Surga puncak kenikmatan. Itu yang kita minta. Surga puncak kenikmatan, semua fasilitas ada. Semua fasilitas ada. Tapi itu belum ada apa-apanya. Sebetulnya di atas dari fasilitas itu adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kita ada di surga dan kita pun ridho ada di surga. Ibu tahu apa artinya ridho? Ikhlas. Ikhlas sama ridho sama apa beda? Beda ya. Ikhlas dari I, ridho mah dari R. Beda tuh. Ridho itu bu, ridho itu kalau kita dapat sesuatu, hati kita lapang nerimanya, itu namanya ridho. Kalau ikhlas, ibu ngasih sesuatu, nggak disebut-sebut, nggak diungkit-ungkit, itu namanya ikhlas. Nggak perlu disebut, saya mah ikhlas bu, ikhlas itu belum ikhlas. Benar Ustaz ikhlas, ikhlas, belum. Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Ibu tahu surat Al-Ikhlas? Surat favorit, surat yang sangat dicintai oleh Allah dan kita pun cinta banget sama surat itu. Apapun sholatnya pokoknya kulhu aja dibaca. Ya, bener apa iya? Apa nama suratnya? Al-Ikhlas. Ada nggak kata-kata ikhlas dalam surat itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ikhlasnya mana? Nggak ada. Coba surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil, ada. Surat An-Nas, qul a'udzu birabbin, ada. Surat Al-Lahab, tabbat yada abi, ada. Surat Al-Ikhlas mana Al-Ikhlasnya? Itulah ikhlas. Ada, nggak perlu disebut. Nah, setuju? Sekarang ngerti nggak beda ikhlas sama ridho? Oke, saya tanya, ikhlas itu apa? Yang itu pokoknya. Ridho yang tadi Ustaz bilang. Itu jawaban paling aman, selamat udah itu. Jadi ridho itu kalau kita menerima, kalau ikhlas itu ketika kita memberi. Itu. Jadi jangan salah, Bang, Neng mah ikhlas punya laki abang, salah. Neng mah ridho punya laki abang, biar kata gendut boketek. Ridho, Neng mah ridho. Itu. Ya. Banyak duitnya, dompetnya tebel, ridho banget. Coba biar kata ganteng, kayak Lee Min Ho, kayak Raffi Ahmad, tapi kantongnya nggak ridho. Ridho ya, ya. Jadi ridho itu adalah ketika kita bisa menerima pemberian Allah. Sebetulnya kebahagiaan hidup ini terletak pada ridho. Kenapa hidup kita tidak bahagia? Jangan-jangan kita belum ridho.
Punya laki ngedumel baik, berarti kita belum. Punya baju ngedumel bari ngebringsek, berarti belum. Makan memakan, tapi bari ngegerendeng, makan cuma ini lagi. Itu berarti dia nggak ridho. Jelas Bu? Yes. Pulang dari sini kira-kira bisa ridho? Insya Allah ya. Ini mencek saya, depanan cek. Jadi ridho itu sumber kebahagiaan. Kenapa orang tidak bahagia dalam hidupnya? Karena dia belum ridho. Kalau kita belum ridho, bawaannya tuh iri sama orang. Betul nggak Bu? Berangkat ke pengajian bukan ustadz yang diliatin, kerudung temennya, sama tas, sama apa lagi? Sepatu, baju. Dia mau bagus banget, padahal lagi corona itu duit dari mana sih dia ngutang kali mengutang itu ngutang tuh. Bahagia nggak hidup begitu? Kenapa? Tidak ridho. Kalau kita tidak ridho, maka kita akan selalu iri dengan kehidupan orang. Itu yang kalau kata Mama Dedeh istilahnya SMS. Seneng ngelihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada orang lagi senang ngebangun rumah, kita yang nggak bisa tidur. Ada orang beli mobil baru, kita yang kagak enak makan. Laki diuyuk-uyuk bang. Ada apa Neng? Itu lihat tetangga kita beli mobil baru. Ya bagus, emang kenapa? Kita kapan? Motor gue udah butut banget itu. Tandanya apa itu? Nggak ridho. Kalau hati tidak ridho, maka ingin selalu melihat kekurangan orang lain dan sakit ketika melihat kelebihan orang lain. Ya. Dapat bahagia nggak itu? Nggak akan bahagia. Ya. Kalau orang susah aja, senang banget. Tahu nggak? Si Anu bangkrut bisnisnya, syukurin. Mau mampus sekalian. Nah, nauzubillah. Apa sumbernya? Hati yang tidak ridho. Ya. Kalau kita ridho, hidup bahagia. Apalagi kalau di surga kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu. Kita ridho ada di surga dan Allah yang ngasih ridho. Sekarang kalau kita ridho apa tadi? Menerima sesuatu, kita ridho. Yang ngasih nggak ridho, kira-kira enak nggak? Misalnya nih Bu, kita belum bisa beli rumah, belum bisa bangun rumah. Kata empok kita, udah Neng tempatin aja rumah empok. Beneran Pok? Bener. Nanti bayarnya bagaimana? Udah gak usah dibayar, tempatin. Tuh kasurnya spring bed pakai. Sopanya udah pakai, TV-nya juga pakai, udah AC tuh pakai semua. Enak gak kira-kira Bu? Enak. Tapi sekali aja lakinya ngomong, si Anu tuh enak banget kagak kerja, nempatin rumah. Enak gak nempatin rumah itu? Enggak, langsung dibuntelin semuanya ya. Pakai kain, gembol langsung keluar. Bener gak? Meskipun gak diurak, tapi yang ngasih sempat ngedumel sedikit, kita langsung merad bin minggat. Bener gak? Tidak ada kenikmatan. Pun demikian dengan surga, kita menikmati fasilitas yang begitu banyak. Kalau Allahnya gak ridho, gak enak. Betul gak Bu? Maka kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tuh, di mana itu? Di surga. Di mana Bu? Mau masuk surga? Syaratnya cuma satu. Apa itu? Mati dulu. Benar. Mati dulu. Biar kata soleha banget. Baca Quran mulu. Tahajud gak pernah lepas. Kalau belum mati gak bakal bisa masuk surga. Mati dulu. Mati dulu. Ibu, insya Allah di surga itu ada yang namanya bidadari. Cantik apa enggak kira-kira bidadari? Ama ibu cantikan mana? Ummu Habibah pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasul, kalau
saya masuk surga, terus di sana kan ada bidadari. Cakepan saya apa cakepan bidadari? Kenapa perempuan nanya begitu? Betul, takut kesaingin. Jangankan di surga, Bu, ibu nginep di hotel sama laki. Di hotel pelayannya kira-kira cakep apa jelek? Bau ketek apa enggak? Wangi-wangi ya, wangi-wangi, mana cakep-cakep, mana langsing-langsing banget. Mana roknya pendek-pendek banget, Bupati. Buka paha tinggi-tinggi, bari sekwilda, seksi wilayah dada. Itu laki baru datang matanya nanar-nonor aja ke tuh pelayan. Kira-kira kesel nggak Bu di hotel itu? Enak nggak tidur di situ? Enak nggak makan di situ? Nah, saya tanya, kira-kira kalau besok di surga cakapan bidadari, ibu kira-kira betah nggak di surga? Betah nggak di surga? Nggak betah lah. Ya, saban hari lihat bidadari, cakapan dia sama saya. Cakapan dia genengan, beningan dia genengan, langsingan dia genengan. Betah nggak di surga? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Habibah, wanita-wanita muslimah yang masuk ke surga karena amalnya, maka mereka besok di surga jauh lebih cantik dibandingkan para bidadari. Setuju nggak? Karena kalau cantikan bidadari, jiper kita sampai sono. Benar nggak Bu? Ya itu cakep banget. Ya Allah, saya nggak jadi di surga dah. Benar nggak? Maka di antara puncak kenikmatan di surga, ibu besok di surga dibikin cuantik luar biasa. Amin ya Rabbal. Itu hidungnya mancung ke depan semua, ke belakang nggak ada. Mau nggak Bu? Mau nggak masuk surga? Cantik, insya. Laki kita pangling nggak Ustaz? Pangling nggak kira-kira? Pangling. Tapi suami kita juga ganteng, melebihi bidadara-bidadara yang ada di sana. Jadi suami kita dia rajanya, ibu sebagai permaisuri. Maka secantik apapun bidadari di surga, mohon maaf banget, levelnya pelayan, levelnya pembantu. Maka nggak usah julid sama laki. Ya Allah, pokoknya masuk surga, saya doang perempuannya di sono, nggak ada bidadari. Nggak, karena ibu yang paling cantik di sana. Balik lagi ke hadis tadi. Jadi ya Allah, mereka memohon dan meminta surgamu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, emang pernah lihat surga? Ibu ada yang pernah lihat surga? Belum ya? Di sinetron. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surgaku? Kata para malaikat, ya Allah, seandainya mereka sudah melihat surgamu, pasti mereka akan berlinang air mata. Tak pernah berhenti lisannya memohon dan meminta kepadamu, karena begitu luar biasa indah dan nikmat surgamu ya Allah. Lalu setelah itu mereka apa yang ditakuti? Kata para malaikat, mereka berlindung dari nerakamu ya Allah. Betul Ibu? Di sini ada yang mau masuk neraka? Na'udzubillah. Ada masuk neraka. Neraka itu na'udzubillah, ngeri. Ngeri. Apinya saja Bu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipanaskan 1000 tahun sampai warnanya itu merah semerah-merahnya. Setelah itu dipanaskan lagi 1000 tahun sampai warnanya biru sebiru-birunya. Lebih panas biru apa merah? Lebih panas biru apa merah api? Kalau jualan kompor biru apinya, panas ya kan? Merah ini mah apinya, berarti nggak panas. Bener nggak? Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Dipanaskan 1000 tahun lagi sampai warnanya berubah menjadi putih seputih-putihnya. Berhenti, dipanaskan lagi 1000 tahun berikutnya sampai warnanya itu hitam sehitam-hitamnya. Hitam warnanya itu. Jadi kalau di dunia hitam itu asap, di sana itu api. Panasnya itu udah nggak ketulungan. Ini saya mau ngomongin makanan penduduk neraka tapi lagi pada makan ini ya. Tapi nggak apa-apa ya untuk menggambarkan ngerinya neraka. Neraka itu panas luar biasa. Begitu nyemplung langsung kebakar. Ini kebakar nih, kebakar, habis, nggak mati.
sampai sisa qalbunya saja, hatinya. Itu yang Allah katakan tattali'u 'alal afidah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka itu akan membakar sekujur tubuh penghuninya sampai tersisa jantung doang. Kalau sudah sisa jantung, tumbuh lagi badannya, tumbuh lagi, dibakar lagi sampai sisa jantung. Jadi nggak mati, dia tetap merasakan sakit. Kalau sekarang orang kebakar kakinya doang, sakit nggak? Mati nggak? Enggak. Terus, tapi kalau sudah kepala hilang, mati nggak? Mati sudah. Di sana kepalanya sudah hilang, habis, hangus, terbakar, dia masih hidup dan dia masih merasakan perihnya siksa neraka. Nauzubillah. Ngeri. Dan di neraka panas. Kalau sudah panas pasti haus nggak? Apa minumannya? Ini lagi makan ya, gak apa-apa dah. Apa minumannya? Di sana ada sungai. Sungai itu, nih orang kan dibakar, ditombak, digergaji, dipotong. Keluar darah nggak? Darah, nanah, kotoran semuanya mengalir. Persis kalau Idul Adha kita motong kambing, motong sapi, motong kebo, itu darahnya dikemanain? Dibikin aliran selokan tuh, ngumpul nanti biasanya dibikin kubangan. Begitulah di neraka ada aliran sungai isinya darah, nanah, kotoran bercampur menjadi satu. Itu yang diminum untuk penghuni neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Panasnya luar biasa. Begitu diminum, itu langsung wajahnya nih yashwi bihil wujuh, membakar semua wajahnya. Wajah habis terbakar. Begitu masuk ke sini, wataqatta'at am'a'ahum, langsung ususnya habis, hancur dan tidak mati. Kalau mati selesai. Ini nggak mati merasakan pedih dan sakitnya neraka. Maka ya Allah, ibu-ibu majlis taklim yang berkumpul di masjid di Mushola An-Nur, mereka berlindung dari siksa nerakamu. Amin ya rabbal. Kata Allah, apakah mereka sudah melihat? Belum. Bagaimana seandainya mereka melihat? Ibu, mohon maaf, di neraka itu orang disiksa itu sampai suaranya itu kata Allah syahiqan. Syahiq itu jenis suara teriakan. Jadi ada orang teriak begini, tolong. Biasa. Ada yang tolong, ada yang tolong, tolong, tolong. Masih biasa. Ada orang yang teriak itu dari sini nih. Tolong! Ibu dengarnya ngeri nggak? Begitu penghuni neraka mereka teriak, begitu mereka memohon, begitu mereka menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saking ngeri siksa penduduk neraka. Maka jangan sekali-kali coba-coba deh pengen ke neraka. Nauzubillah. Itu ada diperingatin, kamu kenapa berbuat dosa dan maksiat enggak takut sama neraka? Apa dia bilang? Biarin, neraka gue ini. La ilaha. Dia belum tahu siksa neraka begitu mengerikan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikatku, yang Satpol PP tadi, kalau memang ibu-ibu majlis taklim An-Nur berkumpul menyanjung, memuji dan memuja aku, mereka meminta surgaku padahal belum pernah melihatnya, mereka berlindung dari nerakaku, ishhadu anni ushidukum anni qad ghafartu lahum, maka saksikan wahai para malaikat, semua yang hadir di majlis taklim itu aku ampuni dosa dan kesalahannya. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Bu, diampunin, enak nggak? Apanya yang diampunin? Dosa. Di sini ada yang nggak punya dosa? Yang nggak punya, yang sedikit? Banyak semua berarti ini. Aduh, banyak semua. Saya juga banyak banget dosanya. Ibu kalau tahu dosa saya mau boro-boro mau dengerin. Siapa itu? Deh, ngapain dengerin dia? Nah, bener nggak? Tapi Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa kita. Maka jangan diumbar, jangan diumbar, jangan diceritain ke orang-orang. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku diampuni oleh Allah dosanya, dimaafkan oleh Allah illal mujahirin, kecuali mereka yang suka
mamerin maksiatnya, mamerin dosanya. Dia mencuri, dia melakukan serong, dia berzina, dia menipu, diceritain ke orang. Bangga, pede. Maka itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Jadi semua kita diampuni Ustaz. Semua kita yang hadir di sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahih dari Imam Bukhari, diampuni. Amin ya rabbal. Malaikat protes. Ya Allah, inna fihim laisa minhum. Ya Allah, di antara yang hadir di Majelis Ta'lim An-Nur itu enggak semuanya datang untuk ada yang tebang datang karena enggak enak doang sama yang punya rumah. Ada yang datang emang di rumah kagak ada pegawaian, yang dimakan juga kagak ada, ya makan kue enak Majelis Ta'lim. Dengerin Ustaz mah kagak. Ada yang datang cuma numpang foto doang. Gue pengen tahu mana sih Ustadznya. Cuma begitu doang. Jadi Ustadz dari tadi ngomong nih, cekrek. Foto-foto aja. Ada yang mohon maaf, kayak si abang kita ikut jualan. Jadi kata malaikat, gimana nih ya Allah? Yang hadir ternyata bukan cuma yang ngaji. Ada kebutuhan lain, tapi kebetulan nimbrung di situ. Apa kata Allah? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Itulah perkumpulan siapapun kalau sudah ikut nimbrung dapat ampunan dari Allah Samad. Amin ya rabbal. Jadi datang ke sini cuma ngedon makan doang boleh Ustaz? Boleh. Diampuni Ustaz, diampunin. Datang ke sini cuma numpang tidur doang Ustaz? Boleh. Boleh. Diampunin dosanya. Cuma kalau semuanya cuma ngedon begitu doang, pada tidur Ustaz siapa yang dengerin? Nah. Jadi yang ada yang tidur boleh di pojokan, di belakang nggak apa-apa, ngumpet di tiang nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang lain ada yang dengar. Tuh, ngumpul di Majelis Ta'lim dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Enak gak Bu? Resep gak kalau begitu tuh? Resep. Maka hadir ke majelis ilmu. Biar bagian kata laki, mak lo ngaji mulu dari kemarin. Emang dapat apa sih ilmunya? Belum dapat apa-apa. Bang, ngapain ngaji lagi? Bukannya masak pagi-pagi. Mana gue lapar banget, mana kopi. Ngaji mulu, bagen. Tapi kalau bisa sebelum ngaji bikinin kopi dulu atuh. Ya. Bikinin kopi dulu, sidain dulu sarapan buat laki. Cium dah tangan, Bang. Neng mau ngaji ya. Lah Neng baik, ge. Iya Neng. Abang ridho kalau Neng berangkat ngaji, ridho Neng. Neng belum ridho Bang. Kenapa? Belum ada. Gitu. Sepakat Bu? Jangan ngaji tapi berantem dulu sama laki. Khawatirnya tidak deketin dulu suami. Ya, berbakti dulu kepada suami sehingga hidup kita berkah insya Allah. Andainya Ustadz, pakai andainya. Laki saya mau orang ngaji, sholat kayak kagak. Bergeledek itu laki. Nauzubillah. Enggak apa-apa, biar kata laki belum sempat ngaji, belum tersentuh hatinya, tapi ibu tetap datang ke Majelis Ta'lim sambil berdoa. Ini kita nih ngaji begini nih, malaikat di atas kita Bu. Beneran, ini mah beneran. Malaikat di atas kita. Meskipun langit-langitnya begini nih, mudah-mudahan tahun depan udah pada rapi, bagus insya Allah. Jadi masjid, katanya tadi dengar-dengar mau bangun masjid. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar lebih nyaman. Ini malaikat di atas kita. Doa-doa kita yang kita panjatkan itu diijabah oleh Allah. Karena malaikat ikut mengaminkan. Ibu doa di pasar, ibu doa di rumah, masih kalah mustajab ibu berdoa di Majelis Ta'lim. Kenapa? Karena di sini ada malaikat-malaikat yang mengaminkan. Ustadz ini banyak dosa. Tapi malaikat, ibu sering minta doain sama Ustadz? Minta didoain sama kiai? Itu manusia juga banyak dosanya, meskipun insya Allah banyak amalnya, tapi banyak dosanya. Tapi kalau malaikat yang mendoakan, nggak ada dosa. Kira-kira mustajab nggak doanya? Dikabulkan nggak? Saya mah ingat banget dulu, nenek saya itu, Allah yarham ya udah meninggal. Itu rajin banget kalau Majelis Ta'lim, kemana-mana ngikut ngaji gitu. Kadang-kadang kebetulan diantara cucunya saya yang paling dekat nih rumahnya. Dia suka ngegerundel juga itu. Wak ngaji mulu Wak. Iya. Emang ngerti ngaji Wak?
Namanya udah nenek-nenek enggak ya? Apa katanya? Gue mah bagian resep dengerin Ustad. Terus apa dia bilang? Di situ gue mah pengen doa be doa. Di situ dia bilang, gue mah pengen doa dan doa. Ngapa begitu Nek? Karena doa di majelis taklim diaminin malaikat. Subhanallah. Ngaji bertahun-tahun dari S3 tuh, sono sini situ. Pokoknya semua majelis taklim didatengin sama nenek saya, udah meninggal. Itu cuma itu dia bilang, saya mau pengen doa di majelis taklim karena ada malaikat. Masya Allah. Apa doanya Nek? Doanya waktu itu saya ingat betul. Waktu Turman Cemar waktu pas meninggal, mana tadi Cemar? Meninggalnya di rumah Cek dulu ya. Masya Allah. Wah itu nangis paling kencang saya tuh. Cucunya. Apa doanya kata dia? Yang bikin saya nangis tuh. Gua punya berapa sih anaknya nenek ya? 9 apa? Berapa? 7 ya? Gua punya anak 7 kagak ada satu pisan yang beres di pesantren katanya. Gue pengen banget mudah-mudahan cucu gue ada yang jadi ustad. Subhanallah. Itu dulu tuh saya masih pesantren kelas 1 aliyah. Masya Allah. Sekarang Masya Allah alhamdulillah cucu-cucunya banyak yang jadi ustad dan ustadzah. Tanya Cek Mar. Ada Ustadz Adi Hasan. Ada Ustadz Warto. Ada ustadzah siapa? Caramsih siapa? Caramsih anaknya. Pokoknya saja banyaklah pokoknya semuanya, Masya Allah. Anaknya katanya nggak ada yang jadi ustadz ustazah, nggak ada yang berak di pesantren. Bapak saya katanya dulu di pesantren cuman kabur, dapat 2 hari atau 3 hari nggak tahu dah. Tapi cucu-cucunya, Masya Allah, alhamdulillah. Ini bukan tanpa usaha ibu, ini bukan tanpa kerja, ini bukan tanpa ikhtiar, dan ini bukan tanpa doa. Tapi berkat setiap hari datang ke majlis taklim, setiap hari menghadiri majlis ilmu, setiap hari datang ke kiai, setiap hari datang menghadiri ceramah ustad. Lalu di sana dia berdoa. Ibu yang punya hajat, apapun hajatnya, minta ke Allah. Ya Allah, saya punya anak sedang sekolah, mudahkan ya Allah. Anak saya udah lulus sekolah, susah nyari kerja ya Allah, mudahkan ya Allah. Minta terus. Tapi jangan ditagih. Ustad saya udah minta, majlis taklim di Anu kemarin udah minta. Di itu udah minta, di sana kayak udah, gini kan kagak ada ustaz sampai karang mana. Jangan nenek saya udah meninggal, pas cucu-cucunya jadi ustaz dan ustazah. Subhanallah. Kalau hidup, wah itu nangis luar biasa. Ternyata Allah ijabah, Allah kabulkan doa kita, boleh jadi sepeninggal kita. Subhanallah. Jadi hadir di majlis taklim, mohon minta ke Allah. Biar kata saya nggak ngerti-ngerti ngaji sama ustaz, nggak tahu tadi ngomongin apa hadisnya, bla 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 bla, nggak tahu. Tapi saya ingin mendapatkan ingin mendapatkan ingin mendapatkan Setuju? Setuju. Makanya melek mata melek kalau ngaji. Pakai doa, udah mulai ngantuk doa. Ya Allah ya Allah, mata ngantuk banget ya Allah. Sambil nyuap apem. Masukin salah. Ilok masih ngantuk baik. Colok ke matanya colok. Borehin jeruk. Tuh, berkah di majelis taklim. Maka mesti kita hidupkan, mesti kita datangi biar kata hujan datang ke majelis taklim. Karena bukan cuma dengar ustad, itu majelis mustajab. Di situ ada malaikat yang mengaminkan semua doa-doa kita. Berdoa. Silakan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini judulnya apa sih? Maulid apa bukan ini? Maulid ya. Udah jam berapa ini belum ngomongin Maulid kita? Bagian ya, begitu ya. Redo nggak Bu? Ridho insya Allah. Kita mohon supaya di majelis taklim ini semuanya berubah menjadi lebih baik. Pasangan kita yang mungkin belum rajin ngaji jadi rajin ngaji. Anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Bisnis laki kita jadi lancar. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah apa belum ini segini? Belum. Jadi kalau kita balik ke Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu manusia yang mulia.
Kita cuma salawat buat Rasulullah aja hidup kita berkah. Hidup kita berkah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, Allah bersalawat buat dia sebanyak 10 kali. Berapa kali Allah salawat buat kita? 10. Kalau kita salawatnya 10, 100. Lalu ada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya Rasul, saya berdoa nih. Terus doanya 10 menit. Terus 7 menit saya berdoa buat saya, 3 menit saya pakai buat salawat. Kata Rasul, bagus. Tapi kalau kau bisa tambah lebih bagus lagi. Tambah ya Rasul, tambah. Kalau begitu 5 menit salawat, 5 menit baru saya doa buat saya. Kata Rasul, bagus. Kau bisa tambah lebih bagus lagi. Boleh tambah ya Rasul, boleh. Kalau begitu 10 menit saya berdoa, 7 menit salawat, 3 menit doa buat saya. Bagus nggak? Kata Rasulullah, bagus. Tapi kalau kau bisa tambah lagi, lebih bagus lagi. Tambah lagi ya Rasul, tambah. Kalau begitu ya Rasul, saya angkat tangan, berdoa 10 menit, isinya salawat aja salawat. Saya nggak minta tentang bagaimana rizki saya, tentang kesehatan, enggak ya Rasul. Semuanya isinya salawat aja salawat. Apa kata Rasulullah? Idan yakfika hammak wa yaghfir dzunubak. Yakfika hammak wa yaghfir dzunubak. Kalau begitu, semua keluh kesahmu, semua keinginanmu, semua hajatmu, semua hal yang ingin kau minta tapi tak sempat kau ucapkan, semua sudah diberesin oleh Allah Subhanahu wa yaghfir dzunubak, dan Allah ampuni semua dosa dan kesalahanmu. Amin ya rabbal. Makanya orang tua kita dulu itu salawatan aja salawatan. Ya, betul nggak Bu? Ibu-ibu sekarang juga salawatan aja salawatan, betul nggak? Sambil masak salawatan nggak? Ya, apa biasa dipakai? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sambil salawat, masak air sambil salawat, mandi. Jangan kalau mandi mah, kamar mandi salawatan baik. Jangan. Tempat-tempat yang kurang sopan, kurang pantas jangan. Ya. Tapi sambil nyuci, sambil masak, sambil ngaduk beras, salawatan. Bu, kalau nyuci beras salawatan apa kagak? Beneran? Nah, pulang nih, nyuci beras mau masak, ada apa orang beras yang mana? Insya Allah ada. Kalau enggak ke Hubul Waton, pakai Hasan Basri. Ada di sono mah, yang penting siapin deh duitnya. Sambil nyuci beras, salawatan. Salatullah, boleh. Salatan apa saja yang bisa. Ustaz, saya nggak mau nyanyi, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, boleh, nggak apa-apa. Yang dinyanyiin monggo, yang nggak pun nggak apa. Yang penting sambil salawatan, nyuci beras, masak, nyuci, gosok, ya nggak? Daripada ngedumel, laki-laki bukan belanja malah tidur baik ngomong. Akhirnya udah encok pinggang, mana mulut pada sepet ngomel baik dari tadi, ya. Mendingan gosok sambil salawatan. Berkah nggak? Sambil ngapain lagi? Ibu biasanya ngapain lagi sih di rumah? Ngebot mah udah enggak sekarang mah. Nyapu, ngepel, tapi salawatan. Daripada abitem hiho, mendingan salawatan. Ya. Salawatan. Itu yang akan membuat hidup kita berkah. Itu yang bikin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang bikin anak-anak betah di rumah. Itu yang bikin kita gampang didik anak cucu kita. Karena rumah itu dari mana keberkahan itu? Karena selalu dibacakan salawat. Tuh. Salawat. Ini anak-anak sekarang banyak yang gak pada mau salawatan. Netein bocah sambil nyanyi. Sakitnya tuh di sini.
Bocah sawan sakit mulu, sakit. Ini bocah ngapa sakit mulu sih? Maknya orang hidup. Bukannya selawatan netin bocah, malah nyanyi. Selawat sambil selawat. Sehingga ASI ibu yang diminum oleh anak kita karena dia diperdengarkan selawat itu yang akan mendatangkan keberkahan. Anak ini jadi mudah diajar, mudah dibimbing, mudah pendidikannya, mudah rezeki. Mau nggak bu? Selawatan aja selawatan. Nggak usah ribet-ribet. Amalan apa sih Ustaz? Selawatan aja udah. Selawatan. Ini Rasul yang kasih garansi. Kita kalau dengar ceritanya Ustaz Abdul Somad, Masya Allah. Ibunya bukan orang terkenal, bapaknya juga bukan. Tapi ibunya yang mendidik anaknya sendirian. Menyekolahkan sampai ke Mesir, sampai kemudian ke Maroko. Itu beliau cerita, karena ibu saya dulu kalau masak nasi, itu sambil dia mencuci beras, sambil selawatan. Subhanallah. Sambil selawatan. Dan itu ternyata yang bikin anaknya kemudian menjadi kiai. Itu yang membuat anaknya menjadi orang dihormati. Ibunya gak terkenal, tapi anaknya luar biasa. Ya bu, mau gak begitu bu? Ya, kalau bisa ibunya juga terkenal ya. Zaman sekarang gak mau kalah sama anaknya. Tapi yang penting anak kita terkenal bukan karena buruknya, terkenal karena alimnya, karena kebaikannya, karena ketakwaannya. Itu yang akan membanggakan kita. Betul gak bu? Itu yang akan kita bawa besok menghadap Allah. Biar kata kita sudah mati berkubang tanah. Tapi kalau anak kita saleh, anak kita salehah, itu tiap hari bu dapat kiriman paket pahala. Udah dikubur nih orang tua kita, ibu ngaji di sini, celeng, dikirim paket ke sono. Di kuburan dikirimin paket pahala. Kata Imam Qurtubi, jadi masing-masing ahli kubur itu mereka saling tahu satu sama lain. Saling tahu. Jadi, oh ini kuburan si fulan, oh ini si fulan, ini si fulan. Begitu nih si fulan dapat kiriman pahala dari anaknya yang ibadah, dapat kiriman pahala dari keluarganya yang melakukan ketaatan kepada Allah, yang lain tahu. Oh dapat paket pahala sholat, pahala ngaji, pahala sholawatan, pahala sedekah, pahala puasa, pahala tahajud, pahala duha, itu dikirim otomatis. Tanpa mengurangi pahala kita. Yang kagak dikirimin itu nungguin aja bu. Anak gua kok kagak ngirim-ngirimin sholat, nggak tahu anaknya nggak pernah anak gua kok nggak pengirimin pahala Quran karena dia tidak bisa baca Nauzubillah. Ibu lagi hidup begini dikirimin paket, demen apa kagak? Tergantung paketnya Ustad. Paketnya kalau cuma baju kotor mah awang sih mah. Tapi kalau dikirimin beras ongkoh, duit juga, baju baru juga. Seneng apa enggak bu? Apalagi tiap hari, seneng apa enggak? Jangankan tiap hari, setahun sekali juga seneng banget. Lebaran, dikirimin duit, dibeliin ayam, apalagi terus, dikirimin beras, dibeliin kerudung baru, baju gamis baru, seneng enggak bu? Mau enggak? Minta kepada di kuping anak, karena kan anak yang minta. Mintanya ke Allah di kuping. Itu di dunia. Tetangga kita dapat kiriman, yang si Anu dapat kiriman, si Anu dapat kiriman, kita nggak dapat kiriman, sedih nggak? Itu di dunia. Besok di alam kubur, ketika anak kita saleh dan salehah, ketika mereka taat kepada Allah, ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiap hari dapat kiriman pahala. Amin ya Rabbal. Maka sering-sering baca salawat. Sambil gosok baju, buat suami berangkat salawatin. Jadi begitu suami berangkat kerja, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau dia punya atasan-atasannya demen aja lihat bajunya. Bagian orangnya enggak, yang penting bajunya aja. Karena bajunya sudah kita salawatin. Jadi nggak perlu minta ke dukun, minta ke sono kemari buat dapat pengasih. Cukup minta kemana? Allah. Ustadz gimana supaya dapat penglaris ini? Apa boleh saya nanya ke Ustadz? Jangan. Mintanya kemana? Ke Allah Subhanahu. Cukup bacain salawat. Bacain salawat. Air minum boleh nggak Ustadz? Boleh. Air minum. Kita bekalin anak kita ke sekolah. Kita bacain salawat dulu tuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau nggak mau nyanyi, kalau nyanyiin boleh. Salatullah. Ma cepetan ma, udah mau berangkat sekolah. Iya dah.
Yang penting air itu kita selawati. Bawa dah sama bocah itu ke sekolahnya. Bawa dah sama bocah itu ke pengajiannya. Dia makan, dia minum yang sudah kita selawatin. Itu yang akan mencerdaskan otaknya. Itu yang akan membuat hatinya mudah untuk menjadi anak yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal. Bu, mau nggak pulang dari sini baca salawat terus? Mau nggak? Oh, semua aktivitas kita awali dengan salawat. Dengan begitu insya Allah hikmah maulid ini ada nempel. Begitu pulang salawat. Biasanya kan ngegerutu, ngomel, ngedumel. Nah, kata lakinya, gue mah demen kalau ngaji di majlis talim An-Nur. Kenapa? Pulang istri jadi salawat. Salawatan, nggak dikasih duit juga salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, betul nggak Bu? Ya. Jadi supaya pulang ada oleh-olehnya, baca salawat apa Ustaz? Semua salawat terserah yang ibu hafal. Baca kapan saja, di mana saja, syukur-syukur dalam kondisi suci berwudu. Ya. Sehingga dengan itu kita berharap semua hajat kita dimudahkan oleh Allah. Kita semua dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka dan musibah, dijauhkan dari penyakit, didekatkan dengan kebaikan, didekatkan rezeki kita, dilancarkan rezeki kita dan keluarga kita, dijadikan anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, suami kita menjadi suami yang saleh, dimudahkan rezekinya, lancar usahanya, mudah bisnisnya, dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian mungkin Ibu bi rahmatullahi Allah.